Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam rahmat Allah Ta'ala. Hari ini kalian masih akan belajar mendengarkan cerita tentang Uwais Al-Qarni. Kalian akan berlatih untuk menceritakan kembali kisah ketaatan Uwais Al-Qarni. Simak baik-baik ceritanya. Dan simak pula langkah-langkah untuk menceritakan kembali sebuah cerita. Waktunya belajar bahasa Indonesia. Kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman Islam serta kesehatan, serta salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama Ana Muhammad Akbar Yasin. Ana di sini mengajar bahasa Indonesia menggantikan Ustadz Sulis yang telah mengajar di SMP. Hari ini kita memasuki bab bagian mendengar. Nah, di sini Ustadz akan membacakan kisah tentang keteladanan Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Uwais Al-Qarni berasal dari daerah Qarn di Yaman. Ia tinggal bersama ibunya, sedangkan ayahnya sudah lama meninggal dunia. Kemudian Uwais menggembala domba setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan ia dan ibunya. Uwais Al-Qarni hidup sejaman dengan Nabi Muhammad SAW. Setiap kali ia mendengar tetangganya bertemu dengan Nabi, ia merasa sangat sedih karena ia juga ingin berjumpa dengan Nabi. Kemudian Uwais pun menyampaikan keinginannya tersebut kepada ibunya. Saat mendengar keinginan Uwais, ibunya sangat terharu. Ibunya berkata, "Pergilah wahai Uwais anakku, temui Nabi Muhammad SAW di Madinah di rumahnya." Uwais segera pergi ke Madinah. Kemudian Uwais pun menitipkan ibunya kepada tetangganya selama ia pergi ke Madinah. Uwais pun berpamitan kepada ibunya untuk menemui Rasulullah SAW. Ibunya berpesan, jika sudah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, maka segeralah engkau pulang kembali wahai Uwais. Sesampainya di Madinah, Uwais pun mengetuk pintu rumah Nabi. Tidak lupa, ia pun mengucapkan salam. Tiba-tiba seseorang menemuinya dan mengatakan bahwa Nabi SAW sedang pergi keluar untuk berperang. Uwais pun merasa bimbang. Dia ingin menunggu Nabi Muhammad SAW pulang dari medan perang. Namun Uwais juga teringat pesan akan ibunya untuk segera pulang ke rumahnya. Sepulang dari peperangan, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha dan mengatakan, apakah ada seseorang yang mencarinya? Aisyah radhiyallahu anha pun mengatakan tentang kedatangan seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Ia tinggal bersama ibunya dan memiliki bekas luka penyakit warna putih di tangannya. Nabi pun berpesan, mintalah dia agar memohonkan ampun untuk kalian semua. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu mengingat pesan dari Nabi Muhammad SAW tersebut. Ketika Umar menjadi khalifah, Umar sangat menunggu kedatangan Uwais kembali ke kota Madinah. Saat Umar bertemu dengan Uwais, Umar pun meminta Uwais untuk mendoakannya dan memohonkan ampun untuknya. Alhamdulillah, itulah tadi cerita dari ketaatan Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Ada beberapa langkah yang bisa kalian lakukan sebelum kalian berlatih menceritakan kembali kisah Uwais Al-Qarni. Langkah pertama, tulislah semua nama tokoh
dan tempat peristiwa di dalam kisah yang kalian baca atau yang kalian dengarkan. Langkah yang kedua, catat tiap peristiwa yang dialami oleh para tokoh atau pelaku dalam cerita. Ingat, peristiwa yang kalian catat harus ditulis dari awal hingga akhir cerita. Langkah ketiga, mulailah menceritakan kembali dengan bahasa sendiri berdasarkan nama tokoh dan peristiwa yang dialaminya secara urut dari awal hingga akhir. Perhatikan, menceritakan kembali sebuah kisah tidak sama dengan menyalin sebuah kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.